di mana ini mencakup dokumen legal, drafting, compliance project, dan juga pendampingan kasus non-litigasi. Lalu yang terakhir ada kemitraan dengan law firm, di mana untuk kasus berat kami rujuk ke partner firma hukum dan juga mendapatkan referral fee. Model ini terbukti stabil karena kebutuhan hukum adalah kebutuhan yang akan terus berlangsung. Baik, rekan-rekan, potensi pasar untuk carrier sendiri itu sangatlah besar, di mana di Indonesia ada lebih dari 65 juta UMKM yang sebagian besar masih belum memiliki dukungan legal yang memadai. Ada lebih dari 14.000 startup yang membutuhkan legal untuk kontrak, perizinan, dan juga hal-hal lain yang berbau hukum. Lalu, selanjutnya ada juga terdapat kurang lebih 40.000 lulusan hukum baru yang membutuhkan pengalaman kerja. Artinya, pasar ini bukan hanya besar, namun juga berkelanjutan dan juga terus bertambah setiap tahunnya. Carrier unggul karena sistem leveling yang transparan. Klien dapat tahu kemampuan dan juga harga tiap level. Lalu, pelatihan dan kurasi talenta bukan sekedar menyalurkan tenaga kerja, tapi juga membina kualitas dari tenaga hukum tersendiri. Lalu ada juga matching berbasis dengan kebutuhan, menghindari misplacement dan juga meningkatkan retensi klien. Lalu yang terakhir adalah platform digital, proses cepat, efisien, dan juga dapat dipantau. Tentunya kami juga dapat menyadari bahwasannya bisnis ini masih memiliki tantangan tersendiri, seperti dalam kualitas tenaga hukum yang tidak konsisten, ketidakcocokan antara klien dan juga tenaga, serta potensi turnover yang tinggi. Namun, dari resiko-resiko dan juga tantangan tersebut, kami menetapkan mitigasi sebagai berikut, yakni seleksi ketat dan juga pelatihan yang berkelanjutan, sistem rating dan juga evaluasi untuk setiap bulannya, kontrak kerja dan juga SOP yang standar, serta onboarding wajib sebelum penempatan. Dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, kami memiliki rencana pengembangan untuk tahun pertama, fokus pada 300 tenaga hukum yang terlatih, 100 klien perusahaan yang aktif, pengembangan fitur dashboard dan juga monitoring. Di tahun kedua, kami akan fokus pada perluasan ke kota-kota besar, menambah layanan seperti compliance automation. Lalu tahun ketiga, kami akan memfokuskan diri pada menjadi platform legal talent terbesar di Indonesia dan membangun akademi pelatihan hukum digital. Dengan strategi ini, pertumbuhan diproyeksikan stabil dan juga meningkat. Untuk mencapai target tersebut, kami membuka peluang investasi untuk pengembangan platform digital, program pelatihan intensif talent, serta pemasaran dan juga ekspansi operasional. Investasi ini akan diarahkan secara fokus untuk mendorong pertumbuhan pengguna dan juga memperkuat kualitas dari layanan yang tersedia. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dan juga diskusi lebih lanjut dengan Anda sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Dari pemaparan ide bisnis yang Anda jelaskan, alasannya kenapa sih investor harus memilih bisnis Anda? Baik, itu tadi adalah pertanyaan yang bagus. Jadi kami menawarkan solusi yang stable, memecahkan 2 masalah sekaligus, akses hukum dan juga penyerapan tenaga hukum muda. Model ini efisien, digital dan juga punya potensi yang besar di era UMKM dan startup yang semakin sadar akan legalitas. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari pemaparan ide bisnis yang Anda jelaskan tadi, bagaimana cara Anda memastikan kualitas dari lulusan hukum yang Anda rekrut, terutama yang belum berpengalaman? Baik, kami menerapkan sistem seleksi yang ketat, uji kemampuan dasar hukum, dan juga pembekalan awal melalui pelatihan internal